Kenapa sih dulu Belanda nggak menjajah Indonesia lebih lama lagi? Loh kok bang ngomongnya begitu? Ya cuy, ini gua sekarang ada di perkebunan yang tersembunyi di Cianjur ya. Ini adalah dulu peninggalan zaman Belanda lah cuy. Pokoknya orang tua saya bilang begitulah. Terlihat sih dari jalannya juga tuh ya. Masih zaman dulu lah. Udah gitu pohon tehnya juga udah berusia ratusan tahun cuy. Serius. Nih, udah segede-gede gini ya. Ini menandakan betapa beruntungnya ya dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Mereka tuh ninggalin perkebunan selama beratus-ratus tahun dan sampai sekarang dinikmatin ya sama warga Indonesia nih cuy. Daripada pemerintahan yang sekarang udah merdeka tapi peninggalannya cuman hutang doang. Oke cuy, dalam vlog kali ini gua akan menelusurin perkebunan yang ada di sini. Kalau kalian pengen tahu perkebunannya di mana, pokoknya tonton terus video ini sampai akhir. Ntar gua di akhir video bakal gua kasih clue-nya ya cuy. Seperti ini nih penampakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel gua. Hari ini kebetulan gua masih berada di sekitar daerah Cianjur. Hari ini gua mau ngevlog di salah satu perkebunan, di Cianjur ya. Nggak begitu terkenal sih, cuman gua mau ngasih tahu aja nih ke kalian, perkebunan ini tuh dulunya adalah peninggalan zaman Belanda ya. Dibuka sekitar tahun 1930-an lah dibukanya ya. Di pas ngelolanya mah sekitar tahun 1773 cuy. Jadi udah berusia sekitar ratusan tahun ya, sampai sekarang nih masih produksi ya. Dan begini nih cuy, buat perjalanannya ya, si jalannya masih konstruksi zaman dulu cuy. Jadi batu-batuan begitu, batuan-batuan dasar buat bikin jalan. Tapi sampai sekarang masih utuh gitu ya. Dan buat kesana ini gua keliling-keliling aja nih cuy, sambil nikmatin suasana sore gitu di kampung. Dan si pabriknya itu sekalian mau gua kunjungin ke sana. Dan jalan yang harus gua lewatin ya kayak begini nih ya. Nah ini ada tubuh selamat datang nih cuy. Nah ini udah tiba nih di perkampungan yang berada di perkebunan ini. Buat suasananya nggak rame ya kalau di perkebunan. Lihat rumah-rumah warga nih cuy.
Oh iya Pak, dan pas zaman dulu gua sekolah ke sini nih cuy. Jauh banget jalan kaki ya. SMP dulu gua ke sini udah sama teman-teman gitu jalan kaki cuy. Selama setengah jam. Dan dari zaman dulu juga jalannya masih tetap kayak begini. Udah diam. Anjing. Jalannya cuy menantang banget. Kok sip? Ayo. Enggak. Ntar mah bagus jalannya. Dan gua bakal ngeliatin ke kalian si SMP yang dulu gua pernah sekolah di sini nih cuy. Mumpung di sini ya. Selama berpuluh-puluh tahun gua nggak pernah ke sini. Pasti ada perkembangannya cuy. Jadi si sekolah, nah ini dia sekolahannya cuy. Ada bocah-bocah juga tuh. Nah dulu gua di sini cuy. Kebetulan ada anak-anak tuh ya. Dulu gua sekolah di sini. Oh, dan sekarang ada bangunannya di bawah tuh. Oke, kita sebentar doang ke sini. Dia cuy. Flashback banget ya. Udah puluhan tahun gua nggak kesini cuy, serius. Dan sekarang perkembangannya kayak begini nih. Dan sekolahannya tuh dikelilingin sama perkebunan teh ini cuy. Jadi bisa ngelihat pemandangan kebun teh terus setiap hari. Malah sampai jadi bosen ya cuy. Nah, dan ini ada bangunan buat pemetik teh beristirahat sekalian nimbang hasil tehnya nih cuy. Dan biasanya kalau perkebunan kayak gini tuh selain tehnya tuh ditanamin pohon-pohon kayu ya. Si pinggirnya tuh ditanamin serai buat penghasilan dari sampingan. Buat aliran listrik juga ada nih cuy. Memang dari zaman dulu juga udah ada. Lihat tiang-tiangnya masih ada nih. Dan ini dia cuy, ada kampung lagi. Jadi si ceritanya tuh si perkebunan ini tuh ngebikinin buat karyawannya gitu ya, buat pemetik teh ataupun yang lain. Mereka dibikinkan bedeng kayak begitu cuy. Tuh setiap bedengnya tuh berisi sekitar 2 rumah tangga gitu ya. 2 kepala rumah tangga. Dan ini juga terlihat tampak ada kayak pasar-pasar gitu cuy. Tuh ada bocah-bocah tuh ya, lagi pada mainan. Dan ini tersedia ada juga masjid cuy. Masjid. Nah ini dia nih.
Nggak boleh lah, nggak boleh. Kalau izin dulu mau boleh. Ini dia nih mobil-mobil pengangkut teh. Nah ini dia nih perkebunannya cuy. Dia nih perkebunan tehnya cuy, yang dibangun dulu semenjak zaman Belanda ya cuy. Ada pos security juga nih cuy. Dan kita bakal lurus terus kayaknya lewat atas. Bakal ngeliat dulu sekeliling pabriknya cuy. Ada 2 lantai ya ternyata. Ada 2 lantai ini. Biasanya si teh hasilnya tuh dibawa ke sini nih tuh ya. Ada buat kayak tehnya tuh dikeringin dulu di sini cuy. Oke, dan kita nggak bakalan lama-lama soalnya ada pekerjaannya juga cuy. Kita sekalian lewat atas di sini cuy. Lihat tampak dari atasnya cuy. Selain di pinggirannya tuh ada bedeng-bedeng juga nih. Tapi biasanya kalau bedeng-bedeng yang di tembok begini buat karyawan yang di dalam pabrik. Ya cuy, tampak dari atas nih. Oke, mari kita lanjutin lagi perjalanan kita cuy. Wih, ada apa nih? Dan ini dia kampung terakhir yang kita singgahin nih. Karena ntar ke depannya ke sana gitu ya. Menurut penelusuran jalan perkebunan ini adalah kampung terakhir gitu cuy, yang kita laluin. Ya beginilah keadaannya mungkin di setiap perkebunan gitu ya cuy. Disediain bedeng-bedeng rumah dari pihak perkebunan buat fasilitas mereka tinggal. Dan pokoknya si gunungan yang atas itu juga masih perkebunan, milik perkebunan teh ini ya. Pokoknya kalau ditelusurin seharian full juga nggak bakalan beres ya cuy, serius. Karena mungkin akses jalannya juga masih berbatuan kayak begini, jadi kurang memudahkan gitu pengendara. Cuman ini identik, mereka tuh pengen diidentikan dengan suasana zaman dulu aja gitu. Begitu, ini bukan jalan provinsi juga. Entah ada warga yang manfaatin buat memiliki hewan ternak ya, ngarit jadi di perkebunan ini. Dan kebetulan gue pas vlog kali ini sore ya, jadi yang metiknya udah pada pulang.
jadi kita nggak bakal nemuin pemetik tehnya ya, kecuali tadi pagi-pagi banget gitu vlognya. Nah baru si pemetik teh itu biasanya mulai kerjanya itu dari jam 7, pulang sekitar jam 3 ya, jam 3. Dan ini dia nih jalan yang udah beres diperbaikin. Mungkin karena ada objek wisata kayak gitu cuy. Ini dia cuy, ada kayak ciri khas gitu ya. Oh iya, dan sekedar informasi buat perkebunan teh ini, dia tuh luasnya sekitar 1740 hektar ya, dan yang berproduksi cuman 940 hektar. Jadi produksinya itu teh hitam ya, atau teh merah gitu ya, yang akan dikirim kalau barang udah jadinya tuh gitu dari perkebunannya itu, kemudian dikirim ke daerah Bogor sama daerah Jawa Tengah ya. Oh iya cuy, dan selain perkebunan yang di sini ini, ada juga perkebunan yang lain sekaligus berbatasan dengan perkebunan ini ya. Ada juga banyak tempat wisata seperti Curug dan situs-situs. Oke cuy, dan ini dia nih ada yang mau muatin pucuk teh yang setelah tadi udah ditimbang ya cuy. Ini dia. Dan beginilah pemandangannya cuy ya di sore hari. Nampak sejuk dan indah, identik dengan ciri khas pegunungan. Oke ya cuy, mungkin buat vlog kali ini mungkin sampai di sini aja perjalanan kita. Pokoknya buat kalian yang belum ngedukung channel ini, ya dukung dulu dengan cara like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gua ini semakin berkembang ya cuy. Oke, semoga video ini menjadi salah satu destinasi gitu ya. Mungkin kalian ada yang berpikiran, ada yang mau rencana pengen kesini, silahkan cuy ya. Pokoknya gua buat cluenya bakal gua kasih nih di akhir video ini. Oke cuy, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia cuy tempatnya nih.